Exabyte Enterprise Solutions helps you harness the power of cloud computing, scale productivity, build protection, drive profitability with agility, with flexibility, with cost efficiency, and 24/7 customer service support. Connect with us today. Exabytes. Grow your business online. Bermimpi Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Kembali lagi kita berjumpa di acara Exabytes Digital Day pada siang hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022. Bersama saya, MC Ayu, yang akan menemani 1 jam ke depan. Kita akan membahas topik yang sangat menarik pada siang hari ini, yaitu mengenai design thinking, new innovative thinking to innovate product. Nanti akan ada narasumber yang akan berbagi ya ilmunya ke teman-teman semuanya. Nah, mumpung masih di awal, link registrasinya silahkan untuk diberikan, di-share nih ke teman-temannya ya lewat WhatsApp, atau yang lagi WFO di kantor, dicolek nih teman di sebelahnya untuk ikutan langsung juga karena masih di awal, karena topiknya akan bermanfaat pastinya nanti buat teman-teman semuanya. Cek ombak dulu nih teman-teman, sudah ada join dari mana aja ya. Yuk buruan nih, masih di awal, buruan bergabung gitu ya. Ada yang dari mana nih? Oh, dari Batam. Wow, halo Batam, Mas Andrian ya. Jakarta pastinya ya teman-teman ya. Salam kenal juga. Oke, baik. Tidak ada form absensi, langsung join aja. Kita nanti nonton aja langsung nih materi presentasinya, dinikmati gitu ya. Oke, masih ada yang WFH nggak nih ya? Ada yang nanya nih dari Exabytes. Oke, baik. Tadi form absensi tidak ada, tapi pastinya nanti ada e-certificate, materi presentasi. Jangan khawatir, pastinya akan dibagikan oleh tim Exabytes di akhir acara. Jadi stay tune aja sampai akhir acara, nanti pastinya akan kita bagikan kok di akhir acara ya di kolom chat kalian. Jadi yuk bergabung sekarang ya, dan nanti jangan lupa ya untuk sign up dulu di exabytes.co.id, bikin account dulu, baru nanti bisa langsung download e-certificate dan materi presentasinya. Oke? Nah, berikutnya jangan lupa juga nih ya, saya ngingetin juga untuk follow social media Exabytes Indonesia. Kita ada di Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube juga ada ya, di follow, di like, di komen, di subscribe ya. Karena biasanya nih miminnya Exabytes akan selalu berbagi informasi menarik, promo-promo terupdate dari Exabytes, dan pastinya event-event nih yang biasanya sering diselenggarakan oleh Exabytes yang pastinya oke dan pastinya bermanfaat buat teman-teman semua untuk diikuti. Oke, jangan lupa follow ya. Dan berikutnya juga khusus nih buat kalian nih yang mendaftar di acara IDD ya, Exabytes Digital Day pada siang hari ini, kalian bisa langsung mendapatkan free gratis domain my.id khusus untuk 100 orang pertama aja. Yuk buruan nih, sekarang di screen kalian lagi tampil QR code, kalian cukup scan aja nih, di scan ya sekarang nih. Lalu nanti kalian langsung masuk ke sebuah link gitu ya, nanti kalian bisa langsung claim. Kemudian tinggal ketik aja pas di check out page-nya ya, kode vouchernya EDDMYID atau EDDMYID, dan langsung bisa dapat gratis domain my.id dari Exabytes. Wah, menarik banget ya, ikutan EDD langsung dapat gratis domain, kurang menarik apa lagi coba ya. Oke. Sudah nih ya, di scan ya, nanti di akhir acara kita tayangkan sekali lagi buat teman-teman yang ketinggalan di awal ini. Nanti di akhir kita share screen lagi nih QR code-nya. Oke? Baik, kemudian berikut juga kita akan bagikan juga informasi mengenai produk terbaru dari Exabytes, yaitu Google Workspace ya. Jadi ini merupakan collaborative tools persembahan dari Exabytes bekerja sama dengan Google ya. Jadi teman-teman bisa langsung berkoordinasi ya, tektokan buat teamwork di kantor atau dengan rekan bisnis. Hanya menggunakan Google Workspace ini semuanya menjadi lebih mudah pastinya. Jadi kalian tinggal cek aja produknya di exabytes.co.id, search Google Workspace, dan pastinya akan ada promo menarik tuh ya di situ ya. Jadi langsung meluncur ke website kami.
Oke, kemudian berikutnya juga, nah ini dia nih event annual event Exabytes nih ya yang besar coming soon di hari Rabu depan di tanggal 26 Oktober 2022 yaitu Marketing Fest ya. Acaranya dari jam 1 siang jam 5 sampai jam 5 sore, acaranya offline bertatap muka langsung di Sohana Hall di Energy Building SCBD Jakarta. Yuk merapat nih yang teman-teman di Jakarta, Jaksel, Jabodetabek kan deket ya di SCBD ya. Langsung buruan daftar. Sekarang juga ada QR code-nya ya yang tampil di screen kalian. Tinggal di scan aja bisa langsung daftar. Atau cek aja sosial medianya Exabytes ya. Di situ ada linknya juga yang bisa kalian klik dan bisa langsung mendaftar. Karena menarik nih, topiknya daging banget, yaitu mengenai the ultimate marketing strategy to accelerate business growth post pandemic. Pastinya hadir speaker-speaker yang sudah ahli di bidang digital marketing ya atau marketing strategi. Ada dari AirAsia, ada dari Migo ya, dan masih banyak lagi. Dan pastinya akan dibuka secara resmi oleh Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia. Oke, jadi jangan lupa ya, nih catat tanggalnya ya, karena coming soon di Rabu depan. Oke, dan terakhir nanti di materi presentasi IDD pada siang hari ini kalian sudah boleh menuliskan pertanyaan ya di Q&A box, karena nanti di akhir acara ini nanti akan kita umumkan 5 penanya terbaik yang berhak mendapatkan saldo OVO masing-masing senilai Rp50.000. Oke, jadi nanti kalian udah boleh tulis pertanyaannya ya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin aku bisa sampaikan sedikit ya mengenai topik pada siang hari ini, yaitu mengenai design thinking, new innovative thinking to innovate product. Jadi kita akan belajar ya lebih detail lagi mengenai pendekatan design thinking untuk menyusun dan mengimplementasikan inovasi produk. Nah, jadi kan belakangan ini sudah menjamur ya bisnis baru, startup baru gitu ya, dengan inovasi yang menarik serta kecanggihan teknologi yang mereka bawa. Nah, lambat laun menjadikan beberapa perusahaan yang sudah berdiri sejak lama memerlukan inovasi yang tidak kalah saing agar tetap eksis dan produknya selalu digunakan oleh masyarakat. Nah, dalam merancang strategi, mencari solusi dan mengimplementasikannya, pastinya perlu metode yang dapat mencakup kebutuhan terciptanya inovasi dari suatu produk. Salah satunya ini dengan design thinking. Nah, nanti bersama Pak Lucky Surya Haryadi, narasumber kita pada siang hari ini yaitu CEO dari Mirakigai, kita akan mencari tahu lebih dalam seberapa berdampaknya menggunakan pendekatan design thinking ini untuk menyusun dan mengimplementasikan inovasi produk untuk mendorong kemajuan bisnis yang teman-teman jalankan. Nah, IDD sendiri ini nih, Exabytes Digital Day, merupakan webinar reguler yang diadakan oleh Exabytes Indonesia dengan tujuan untuk menyentuh dan mengedukasi secara langsung publik atau komunitas yang ingin memiliki dan mempelajari semua aspek tentang kehadiran media digital secara mendalam. Oke, baik, itu aja palingan sebelum kita bertemu dengan Pak Lucky nih, narasumber kita pada siang hari ini. Ada baiknya kita mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Country Manager Exabytes Indonesia, Bapak Indra Hartawan. Kepada Pak Indra, dipersilakan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi ya di acara Exabytes Digital Day, terutama di hari ini apa, Kamis ya. Oke. Mungkin sebelum masuk ke materi, mungkin saya sedikit sebagai pembukaan ya, mungkin sedikit mengingatkan gitu ya. Kalau misalnya di beberapa artikel, bukannya di beberapa artikel tapi di beberapa berita ya tentang ekonomi juga sudah menjelaskan gitu ya, kalau di 2023 nanti mungkin sesuatu yang besar ya, terutama yang berdampak pada ekonomi ini sangat imbasnya mungkin sangat serius gitu ya. Tapi di situ juga kita harus melihat beberapa hal gitu ya. Jadi salah satunya ya tadi seperti yang dijelaskan, mungkin ini adalah satu alasan gitu ya, kita harus melihat lagi produk yang kita punya gitu ya. Kita menginovasi lagi produk yang kita punya agar dia masih bisa memiliki
ketahanan ketika masuk ke masa mungkin resesi seperti yang diramalkan oleh banyak ekonom lah di 2023. Nah, kalau dari yang saya pernah baca juga ya, produk-produk apa aja ya yang mungkin bisa bertahan di atau selama resesi itu mungkin ada dari produk makanan dan minuman ya, food and beverage gitu misalnya, atau mungkin produk kesehatan gitu ya, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan bayi gitu ya, atau bisa juga industri yang sekarang dilakukan oleh freelancer. Tapi apakah itu jaminan ya kalau produk teman-teman semua atau produk tersebut bisa tetap eksis gitu ya? Berarti kan kalau misalnya pesaingnya makin banyak gitu ya, makin banyak yang buka bisnis di situ, artinya kompetisinya juga makin banyak. Nah, gimana caranya untuk memenangkan market? Ya salah satunya adalah dengan tadi memperbaiki, menginovasi produk. Nah, salah satu metode yang akan dikenalkan oleh Mas Luki ini ada di IDD kali ini adalah metode design thinking yang saya rasa memang sangat diperlukan terutama untuk UMKM. Nah, ini mungkin masih ada beberapa menit ke depan sebelum Mas Luki join dengan kita, bisa diinformasikan juga ke teman-temannya yang memang membutuhkan informasi atau topik ini gitu. Pertama-tama saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Luki yang bersedia di hari ini meluangkan waktunya. Terima kasih Mas Luki. Kemudian juga tim yang bertugas gitu yang lagi-lagi setiap saat ya buat teman-teman semua, mereka siap untuk mengadakan acara ini dan memastikan lah semuanya berjalan dengan baik gitu. Terus kemudian sebagai pengingat juga seperti yang tadi Mbak Ayu sudah sampaikan, ini mungkin rangkaian kita menuju ke marketing fest yang akan dilakukan minggu depan ya. Jadi tadi juga sudah dibilang kalau nanti ada keynote speech ya dari Pak Mas Menteri kalau saya bilang, terus kemudian juga ada pembicara-pembicara handal lainnya ya yang akan sharing tentang apa sih yang challenge ya mungkin di 2023 dan setelah pandemi ini seperti apa gitu ya. Jadi saya harap jangan lewatkan, dan juga kesempatan untuk teman-teman semua ya mungkin untuk bisa bernetworking juga dan sosialisasi secara offline dengan partner-partner bisnis lainnya. Ya mungkin itu dari saya sebagai pembuka. Saya sekali lagi mengucapkan selamat menikmati event dan topik kali ini, dan kalau ada feedback jangan sungkan disampaikan di kolom chat ya, atau nanti disampaikan di sosial media Exabyte. Dan jangan lupa juga subscribe untuk sosial media kita di Instagram, di Facebook, ataupun ikuti kegiatan-kegiatan kita atau recordingnya nanti yang ada di Facebook, di YouTube ya. Itu aja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Indra atas kata sambutannya. Sekarang kita langsung aja menyapa Mas Luki ya yang sudah hadir bersama kita siang hari ini. Mas Luki, apa kabar? Halo, selamat siang Kak Ayu. Kak Indra, terima kasih ya Exabyte sudah mengundang saya di sini untuk sharing. Ya, sama-sama. Apa kabar Pak? Baik. Sehat ya. Posisi di rumah apa di kantor Pak? Di kantor. Oke, baik. Oke, sudah siap Pak untuk materinya mungkin? Sebentar. Mau share. Oke, sudah tampil ya. Oke. Dipersilakan Pak Luki. Selamat siang untuk semua peserta. Kali ini saya cuma mau sharing aja tentang apa yang saya alami juga, dan saya merasa design thinking ini merupakan metode yang berguna ya, apalagi zaman sekarang ini semuanya perlu inovasi gitu ya. Jadi kalau kita melakukan inovasi, mungkin pada hari ini dengan adanya digital marketing dan informasi di internet itu cepat banget gitu. Produk kita mungkin ditiru orang lain, mungkin udah di-improve orang lain. Jadi inovasi ini udah bukan lagi sebuah advantage ya, tapi sebuah survival strategy juga gitu. Jadi gimana kita bisa bertahan di zaman sekarang, intinya harus berinovasi. Jadi mungkin saya perkenalan diri dulu ya, saya adalah CEO dari Mirakigai. Kita ini adalah perusahaan digital marketing consultant. Kita sudah berdiri sekitar 2 tahun.
Nama Mirakigai ini dari dua kata sebenarnya, Meraki dan Ikigai gitu. Jadi saya ingin bekerja dengan Ikigai gitu ya, benar-benar in the stone lah ya. Jadi kita juga kalau bekerja nggak cuma sekedar mencari profit aja gitu ya, tapi bisa enjoy dengan pekerjaan. Itulah dari visi saya, dan sebenarnya saya juga ingin bisa membantu teman-teman UMKM juga untuk bisa fokus pada bisnisnya, sedangkan kita bisa membantu dengan konsultasi untuk bagaimana strategi marketing. Jadi misi kita itu untuk bisa membantu para UMKM untuk berkembang. Nah, salah satunya yang mau saya share ini adalah metode dari design thinking. Jadi sebenarnya sebelum kita mulai, mungkin kenapa kita perlu inovasi ya, dan mengapa inovasi itu penuh dengan kegagalan mungkin ya. Jadi untuk sekarang itu produk dan servis itu mungkin untuk setiap hari mungkin udah ada produk dan servis baru, dan orang udah mencoba berjualan, banyak produk itu udah banyak banget yang mencoba produk baru. Namun banyak juga dari produk-produk tersebut yang nggak semuanya produk inovasi, dan masuknya ke red ocean market itu akan menjadi saturasi di market. Yang ada itu adalah kompetisi harga, kompetisi untuk memperbaiki produksi lebih efisien, kurang lebih seperti itu, dan itu nggak habis-habis. Dan dengan kalau kita bergerak di red ocean itu, ujung-ujungnya nanti yang punya modal lebih, yang punya resource lebih itu yang menang. Nah, bagi para UMKM yang strateginya mungkin dari resource lebih terbatas, terus juga waktunya juga lebih terbatas gitu ya, kalah dengan pemain-pemain besar, intinya adalah di inovasi. Cuma yang kita ketahui bahwa inovasi itu nggak semudah yang dikatakan. Kita kalau ngobrol mau bikin apa gitu, hal yang baru gitu, kita selalu mencari inspirasi dari internal resource gitu ya, dan hasilnya banyak kan dari pemikiran sendiri, atau yang dikira kita sukses nih, kita bangun produk misalnya lagi kemarin pandemi gitu ya, oh paling ideal kita bikin disinfektan gitu ya. Saya pernah ada klien juga ya konsultasi dengan saya, dia pengen bikin produk disinfektan gitu. Ternyata walaupun lagi kondisi pandemi dan jualan disinfektan secara logika harusnya sukses, ternyata mengalami juga kegagalan. Nah, sebenarnya inovasi ini nggak lepas dari yang namanya kegagalan. Jadi orang yang berhasil melakukan inovasi akan membuat bisnis lebih sustainable, sedangkan inovasi yang gagal itu akan menghabiskan waktu dan biaya yang besar. Sebenarnya metode design thinking ini bukan memastikan inovasi yang dilakukan itu adalah sukses, tetapi kita bisa mempelajari dari kegagalan inovasi itu adalah apa yang bisa dipelajari, dan kedua, justru yang dikurangi adalah yang dilimitasi itu adalah cost, waktu, dan biayanya. Jadi ini adalah melimitasi waktu dan biaya supaya nggak terlalu besar, dan kita sudah terbiasa dengan inovasi gitu ya. Banyak bisnis yang sekarang udah oke mungkin ya, omsetnya udah oke, udah lumayan nyaman gitu ya. Itu untuk zaman sekarang udah nggak ada lagi zaman yang udahlah, udah berhenti, saya udah cukup sampai di sini. Dalam waktu ke depan orang itu cepet banget mengejar bisnis kita gitu. Apa yang dia ada sekarang ini kita nggak bisa kalau misalnya nggak berpikir ke depan, setahun ke depan harus ada inovasi apa lagi, tahun ke depan ada inovasi lagi apa lagi. Nah, ini metode design thinking ini yang bisa membuat kita bisa selalu melakukan inovasi. Karena saya yakin apapun yang kita temui dalam hidup, kita tuh pasti mengalami yang namanya customer problem gitu ya. Apapun itu, saya ngelihat semua produk itu nggak semuanya bisa menyelesaikan masalah dari kita, masalah dari user. Jadi kalau yang saya lihat sebenarnya yang gagal dan berhasil dalam berinovasi sebenarnya ada dua. Sebenarnya sesimpel ini, jangan kita melakukan, pertama adalah melakukan inovasi berdasarkan produk itu sendiri. Kita ingin menginovasi produk. Yang diperlukan adalah kita harus tarik dari produk centric ke user centric. Artinya apa? Kita harus benar-benar paham atas user experience atau apa yang dialami oleh pengguna ataupun konsumen kita. Nah, itu adalah patokan pertama kita. Jadi kalau bisa dilihat perusahaan-perusahaan yang sukses seperti Amazon, mungkin udah perusahaan nomor 1 apalagi di bidang e-commerce, dan Google, mereka punya tagline kalau Amazon itu customer obsession, Google itu best user experience, dan bisa kita lihat kalau nanti di top Fortune global itu mereka itu udah memastikan bahwa user atau konsumen adalah jadi patokan untuk inovasi produk mereka. Jadi kalau produk-produk yang masih berdasarkan untuk improve produk, untuk improve misalnya BlackBerry waktu itu nggak mendengarkan kata
nggak melihat dari user experience itu bisa mati juga gitu. Walaupun waktu itu pada zamannya mungkin BlackBerry dan Nokia ya 10 tahun lalu tuh rajai gitu ya, 20 tahun lalu ya gitu. Dalam waktu singkat karena kegagalan inovasi itu disalib dengan inovasi-inovasi yang berdasarkan kenyamanan dari user. Jadi itu yang pertama kali perlu diingat, bagaimana kita memulai dengan design thinking. Pertama adalah user centric dan yang kedua adalah agile. Apa itu artinya agile? Artinya kita melakukan sesuatu dengan gesit. Kalau bisa dibilang mungkin kalau dari ini sebenarnya dari software itu ada yang namanya waterfall dan agile. Jadi kalau waterfall itu planningnya di planning banget ya sampai benar-benar udah detail, itu baru di launching. Mungkin untuk meluncing sebuah produk itu perlu waktu 2 atau 3 tahun. Sedangkan dengan kecepatan teknologi dan internet itu ada agile gitu ya. Seperti contohnya Android gitu ya. Android itu never ending product. Kalau bisa dilihat mungkin tiap berapa minggu udah ada update. Kalau saya juga gamers dulu ya. Jadi kalau dulu ada game itu, kalau kita beli game itu ya udah jadi end product gitu. Game itu jadi end product. Tapi kalau zaman sekarang kita bisa main game yang setiap minggu update gitu. Ada update baru, itu menurut salah satu produk agile juga. Jadi yang paling penting nanti mendapatkan user feedback terus di develop lagi dengan cepat. Ini dua hal yang sangat berguna menurut saya yang perlu dipikirkan. Jadi jangan terlalu lama planning. Kadang-kadang kalau saya juga pernah ngerasain kalau kita mau mulai sesuatu, mau berusaha, wah harus planningnya bagus banget gitu ya. Kalau menurut saya zaman sekarang itu dengan adanya digital marketing dan ada internet, kita tuh bisa mengetahui yang namanya user feedback itu dengan segera lah. Jadi salah satu contoh waterfall yang dulu yang mungkin belum ada internet tuh, ada produk seperti Nasiku itu, wah udah iklannya udah gila-gilaan, udah pede, semua distribusi channel yang udah dimasukin, ternyata produknya gagal. Itu karena mereka nggak tahu, ternyata setelah mungkin dulu market survey mereka orang mau gitu ya, tapi yang paling penting bukan di market survey. Yang paling penting itu moment of truth, gimana kalau begitu produk kita deliver. Nah nanti produk-produk Exabyte sendiri seperti landing page atau digital marketing itu bisa mengetahui lebih cepat sih tentang berhasil atau enggaknya produk. Jadi design thinking ini dimulai dari tahun 1978, itu dipelopori oleh namanya perusahaan adalah IDEO. Nah itu dia menciptakan metode inovatif untuk design thinking. Dan ini udah digunakan oleh perusahaan-perusahaan startup yang ada di California. Itu dia base-nya juga di Palo Alto dan di California, dan startup besar juga banyak sekali di sana. Nah, kalau dilihat dari data dari tahun 2000 sampai 2020, itu yang masuk Fortune 500 di Amerika itu hanya 50% yang berhasil. Sebenarnya setelah diteliti lebih dalam, perusahaan apa yang berhasil dan perusahaan apa yang gagal, itu jawabannya adalah inovasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang paling inovatif seperti Apple atau Google, itu mereka bisa berhasil, sedangkan perusahaan-perusahaan yang gagal berinovasi seperti Nokia yang mencoba inovasi namun gagal, ataupun seperti Marlboro gitu ya yang nggak membuat produk baru, itu tuh gagal inovasi. Dan design thinking ini sudah digunakan dan diadaptasi seperti misalnya oleh perusahaan-perusahaan seperti Airbnb, Netflix, terus juga Pepsi untuk survival strategi mereka. Jadi sekarang kita bahas sebenarnya metode design thinking itu seperti apa. Jadi sebenarnya bentuknya adalah loop, jadi never ending. Jadi nggak berhenti dalam satu line, biasa satu proses line, tapi berupa proses yang berputar. Kalau bisa dimulai mungkin dari pertama adalah empathize, yang sebelah kiri atas itu yang warna yang gambar hati. Jadi mulai dari kita mengerti tentang user kita. Sebenarnya untuk metode empathize ini kita tuh bisa membayangkan diri sebagai konsumen, atau kita bisa melakukan beberapa tools seperti misalnya interview dengan konsumen, atau kita mengambilkan data analitik dari konsumen, atau misalnya bisa juga dari kita ngikutin selama sehari atau day in life gitu. Itu salah satu metode empathize. Dari empathize ini akan kita definisikan sebenarnya masalah dari konsumen itu seperti apa. Ini supaya tidak melebar. Jadi produk yang kita ciptakan atau yang kita inginkan, servisnya, itu tuh hanya didefinisikan untuk satu problem aja. Jangan terlalu luas. Terus dari definisi, kita lalu melakukan idea atau kita men-generate idea. Jadi idea kita itu datang bukan dari kepala kita sendiri, tapi dari pengalaman user, atau bisa juga pengalaman dari foundernya juga,
mereka merasa, aduh mereka kekurangan ini, mereka melakukan ideation, terus udahnya dibikin dulu prototype. Jadi kalau prototype ini dibikin dulu, kita bikin produk yang namanya MVP, minimum viable product. Jadi bikinlah produk yang paling minimal diterima oleh konsumen, tapi kita nggak perlu terlalu sempurna gitu. Jadi itu kalau udah bisa di-deliver, MVP ini bisa dibalikkan lagi langsung ke usernya. Gimana MVP ini diterima oleh customer. Nanti udah dapat customer feedback, kita define lagi bener nggak sih masalahnya. Jadi ini nggak akan berhenti sampai kita menemukan produk yang setelah di testing itu benar-benar produknya diterima oleh masyarakat. Nah, kami dari Mira kayak gini menggunakan metode design thinking dengan kombinasi dengan digital marketing untuk menemukan winning product. Jadi saya nanti bakal sharing pengalaman juga sebenarnya dari konsep ini apa yang kita gunakan dengan digital marketing. Jadi sekarang jika kita ingin memulai design thinking dan kita ingin mau melakukan design thinking, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Jadi yang pertama adalah kita nggak boleh melakukan, sebenarnya kalau solo itu sebenarnya nggak direkomendasi. Jadi kalau direkomendasiin punya tim yang kurang lebih 4 dari 5 yang dari berbagai background gitu. Jadi nanti yang diajak itu bukan orang produk doang, bukan orang marketing doang, bukan orang finance doang, tapi juga yang paling penting justru biasanya yang bisa diajak itu CS sebenarnya, customer service, orang yang berhubungan langsung dengan konsumen. Jadi dikumpulkanlah berbagai orang yang nanti bisa memberikan insight. Jadi kalau biasa tuh dari proses dari workshopnya itu sendiri, dari workshop design thinking itu yang menemukan produknya gitu. Jadi bukan dari ide awal. Jadi mungkin untuk toolsnya yang paling sederhana, kalau sekarang udah banyak banget, Canva juga udah ada whiteboarding, ada Miro, atau paling gampang itu sebenarnya pakai papan tulis. Itu nanti bisa pakai tools. Nanti kita share juga beberapa tools kita yang bisa kalian pakai, bisa di-print, bisa taruh papan tulis untuk melakukan workshop design thinking. Jadi nanti metodenya adalah berupa ngumpul bareng, nanti pakai tools kita coba solve problem yang kita mau selesaikan bersama. Dan untuk memulai design thinking itu kita harus benar-benar namanya beginner mindset. Jadi benar-benar beginner kita anggap seperti anak-anak yang nggak tahu apa-apa. Kita benar-benar kosong dan mulai dari berdiskusi. Jadi jangan memulai design thinking kita udah berpikir solusinya gitu ya. Justru solusi itu nanti datang belakangan pada saat workshopnya. Jadi main beginner sama playful. Jadi benar-benar kayak kita benar-benar orang awam. Jadi kalau bisa dibayangkan mungkin design thinking ini perlu waktu sekitar 1 minggu. Setiap step dilakukan bersama-sama. Setiap 1 hari mungkin 1 sesi workshop mungkin 1 jam, misalnya sesi empathize gitu ya, bisa kita ajak misalnya usernya di interview terus dilihat oleh beberapa orang, atau misalnya pakai data analitik itu juga bisa, atau misalnya peserta workshopnya menganggap diri sebagai user, jadi itu mungkin dapat 1 user persona nanti ya endingnya, terus nanti masuk ke tahap selanjutnya, di-define nanti apa sih masalahnya mereka, diobrolin bareng-bareng, terus masuklah tahap ideate itu paling gampang, brainstorm apa sih sebenarnya yang bisa diselesaikan dari masalah tersebut, terus dibikin prototype oleh tim tersebut, dan lalu dites. Jadi kurang lebih kalau dari kita sendiri sih, dari Mira Kigai sendiri, kita juga sering bantu konsultasi dari klien kita. Kalau untuk tahap empathize, kita biasa pakai user interview. Sebenarnya user interview ini datangnya 2 kali sih kalau kita. Dari pas pertama mungkin kita pakai membayangkan kita sebagai user, tapi setelah testing nanti ada user feedback, biasa nanti dari WhatsApp konsumen atau dari chatting atau dari review konsumen bisa dapat sebagai tahap empathize-nya. Terus dari situ kita definisikan kalau kita menggunakan tools namanya user persona dan hook canvas. Itu nanti jadi seperti profil audience. Jadi kalau yang kita lakukan itu, proses ini kita lakukan dalam bentuk digital marketing. Jadi kita siapin pertama idenya dari design thinking, terus kita tes dengan apa? Dengan landing page, terus dengan advertising, bisa dengan Google Ads, Facebook Ads, atau TikTok Ads, terus di CTA-nya di WA gitu. Jadi di CTA di WA itu nanti dapat user feedback.
kurang lebih seperti itu. Nah, tahap awalnya kita lihat dulu dari user persona. User persona itu nanti fungsinya bakal kita dapetin profil-profil konsumen seperti nanti demografi, umur, kesukaan, handphone yang bisa diterjemahkan nanti ke Facebook Audience. Dan dari Hook Canvas itu sebenarnya apa yang bisa membuat orang tersebut tertarik dengan produk atau service yang kita tawarkan. Dari Hook Canvas ini biasa kita gunakan sebagai struktur dari landing page. Nah, dari definisi kita biasa ideate itu bisa juga dengan benar-benar brainstorm atau dengan metode scamper atau sebenarnya metode amati tiru modifikasi lah. Jadi kita bisa lihat misalnya produk yang kita udah ada sekarang apa yang bisa dimodifikasi atau produk kompetitor yang ingin kita perbaiki gitu ya. Kita bisa lakukan metode scamper. Metode yang lainnya sebenarnya brainstorm yang benar-benar dari produk baru. Nah, biasa setelah itu kita bagaimana launching produk prototype-nya. Jadi kita bikin pesen dulu produk prototype, jangan terlalu banyak. Jadi kalau testing produk saya biasa budgetin di angka 5 atau 10 juta, kita bisa tahu produk itu diterima konsumen atau enggak. Kita launching produk kurang lebih 100 dengan kita membuat landing page, dan kebetulan nih Exabyte juga punya tools-nya juga nih untuk membuat landing page. Nanti bisa ngobrol langsung dengan marketing dari Exabyte untuk membuat landing page ya. Dari landing page tersebut nanti kita bikin ads kreatif. Kita pakai semuanya ads kreatif itu foto atau video di Facebook Ads yang untuk menarik konsumen. Dan dalam usahakan dalam testing ini nggak benar-benar kita cuma dapat user feedback yang nggak ada transaksi. Jadi usahakan ada transaksi. Karena kalau misalnya ada transaksi, konsumen udah keluar uang gitu, mereka itu akan melakukan feedback yang jujur gitu. Jangan kita melakukan metode ini ke orang yang kenal ataupun gratisan gitu. Itu kita nggak akan mendapatkan moment of truth-nya. Jadi pas testing itu anggap ini tuh benar-benar produk yang diideakan itu akan dijalankan dalam fase testing. Nah, kita bakal ngelakuin biasanya pakai digital advertising dan kita review datanya. Sebenarnya paling gampang kalau kita tujuannya ingin berdagang kan kita ingin untung ya. Kita bisa lihat dari review datanya itu sebenarnya patokannya gampang. Kalau produk ini saya keluarkan terus dites di market, kalau menurut hitungan kita itu menguntungkan gitu ya para pebisnis, makanya ini cuan nih ya, bakal cuan. Yaitu nanti bisa juga metode selanjutnya setelah dapat testing adalah metode scaling up. Jadi metode testing ini metode winning product yang endless lah, nggak berhenti. Jadi ini adalah tools yang nanti kita akan habis dari sini kita langsung sesi tanya jawab ya. Ini mungkin tools yang bisa kalian gunakan juga untuk customer persona. Itu tuh kalau dikerjakan semua hal di sini itu nanti bisa ngebantu juga buat kita untuk mengenal konsumen, dan kita bisa membuat ads kreatif dan landing page yang lebih bagus lagi. Ini kurang lebih seperti ini, dan nanti ini bisa di download, nanti ada QR code di belakang, itu bisa ngebantu juga tools ini untuk melakukan design thinking. Jadi berikut tentang design thinking, mungkin ada beberapa challenge mungkinnya untuk mau menjalankan design thinking ya. Jadi kalau begitu timnya udah disiap gitu ya, udah dimulai misalnya tim UMKM semuanya misalnya 4-5 orang, harus dijelasin dulu metode design thinking seperti apa, mindsetnya seperti apa, harus beginner atau apa. Dan yang paling penting perlu waktu juga yang intens dan cukup gitu. Jadi kalau misalnya potong-potong pekerjaan, pasti kan kita punya pekerjaan ini ya, pekerjaan daily task. Jadi emang perlu waktu yang cukup intens yang perlu disediakan. Sebenarnya dalam waktu seminggu 2 jam, 3-4 sesi harusnya udah bisa selesai. Gitu. Dan mungkin kesulitan mungkin untuk pertama-tama mungkin perlu fasilitator juga ya. Sebenarnya bisa dari internal yang bisa nge-guide juga supaya ya biasa kan dari peserta workshop itu misalnya pasif, bisa mancing juga biar aktif. Terus untuk metode yang saya ceritakan ini mungkin memerlukan beberapa skill set ya. Skill set seperti mengerti juga membaca analisa, terus bagaimana melakukan digital advertising, terus bagaimana mendesain marketing funnel. Mungkin itu yang challenge juga yang bisa dialami oleh teman-teman. Mungkin dari saya sharingnya seperti ini, mungkin biar lebih jelas mungkin ada dari Q&A dari Mbak Ayu, mungkin bisa dipandu, mungkin pertanyaannya yang mana mungkin. Baik, terima kasih banyak
Pak Luki, sangat menarik sekali nih topiknya ya, pembahasannya. Jadi memang teman-teman harus terpacu terus nih ya untuk terus berinovasi. Dan kembali lagi nih, customer kita tuh kan sebenarnya juga manusia juga ya. Sudut pandangnya juga melihat seakan-akan kita juga sebagai customer atau misalnya kita sebagai pelanggan gitu ya. Biasanya kita tuh pinginnya apa gitu ya, itu yang mesti digali lebih dalam dulu gitu ya Pak Luki ya. Ya, Iya baik, kalau begitu kita masuk ke pertanyaan ya. Sebentar, oke, dari Pak Suwanditan nih, Pak Luki. Pak Suwandi nih bertanya, bagaimana cara mengimplementasikan design thinking dalam proses human transformation di organisasi nirlaba? Boleh dijabarkan nggak langkah-langkahnya seperti apa? Dan dapatkah metode design thinking itu diaplikasikan dalam memprediksi perilaku karyawan ke depannya? Wah, ini cukup rumit nih Pak Luki pertanyaannya. terima kasih atas pertanyaannya Pak Suwanditan. Untuk pertanyaan apakah design thinking dapat digunakan untuk organisasi nirlaba dalam proses human transformation? Saya juga mungkin kurang familiar human transformation seperti apa. Tapi untuk di bagian HR sendiri sebenarnya design thinking ini udah sering juga digunakan untuk saya suka baca-baca juga untuk edukasi dan training. Jadi mungkin dalam membuat training material, jadi yang digunakan adalah biasa kan kita materi itu berdasarkan ini yang saya baca ya. Saya juga belum pernah praktekkan sih. Jadi kadang kalau misalnya kita membuat sebuah materi training gitu kan kita membuat materi apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Mungkin kalau untuk dengan design thinking kita mungkin untuk human transformation kita mulai dari sisi karyawannya dulu. Mungkin perilaku apa yang ingin diubah, mungkin dari perilaku A dan ke perilaku B. Nah dari situ kita mungkin empathize dulu sih, paling penting itu tahap empathize. Dan pasti dari human transformation kan ada sedikit kayak perlakuan atau mungkin dari sisi coaching atau mungkin dari sisi training itu bisa dicoba dulu dari sisi empathize, usernya dipanggil dulu gitu, diajak ngobrol, mungkin solusinya ada juga dari user gitu. Jadi nggak usah kita yang misalnya membuat materi human transformation yang berpikir secara detail gitu. Jadi dipanggil dulu mungkin karyawan-karyawannya, terus dipanggil, terus dia dilakukan prosesnya semua stepnya sama, di empathize, kita menganggap diri sebagai mereka, terus didetilkan lagi gitu. Dari tahap definisi mungkin sebenarnya apa yang menyebabkan mereka perilaku apa ya? Perilaku X gitu ya, misalnya perilaku X itu didefinisikan dulu. Jadi tahap definisinya dan tahap perlakuannya setelah dilakukan oleh workshop dulu sih, workshop design thinking-nya dilakukan dulu, nanti baru ketemu jawabannya. Jadi tujuannya design thinking justru supaya bukan kita Pak yang mikir, tapi suruh tim yang nge-brainstorm, nanti ketemu kurang lebih solusinya seperti apa. Baik, paham Pak Luki. Berarti lagi-lagi juga diperlukan suatu diskusi dulu kali ya Pak Luki ya. Jadi nggak langsung misalnya design thinking itu keluar dari satu kepala aja, tapi perlu bareng-bareng yuk bikin grup discussion gitu ya, brainstorming bareng, dan mudah-mudahan dari situ bisa terbentuk ya. Tadi seperti flow yang tadi Pak Luki jelaskan di slide tadi. Seperti Ya. itu. Jadi Semoga mungkin bisa menjawab tadi. tools yang saya ceritain mungkin tadi lebih ke digital marketingnya. Jadi untuk yang lain pasti toolsnya agak berbeda gitu. Tapi untuk flow-nya bisa digunakan. Iya, I see. Baik, kalau gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Luki. Berikutnya dari Mas Franky. Apakah saat melakukan design thinking kita sudah bisa melakukan estimasi value share dari market? Lalu untuk produk yang sifatnya musiman, apakah kita sekarang sudah bisa melakukan estimasi optimal waktu expired dari tren yang ada? Gimana nih Pak Luki? Untuk yang pertama ya, mungkin untuk value share dari market, mungkin itu dengan metode yang saya ceritakan tuh bisa banget gitu ya, karena sebenarnya dari market, karena kita kan berangkatnya dari market gitu. Jadi misalnya kalau kita ngetes sebuah produk ke market, kita bisa tahu value itu kan mungkin berdasarkan dinilai dari apa yang kita offer dan apa yang dirasakan oleh konsumen. Itu biasa kalau saya sih gunakan metodenya
saya sukanya pakai metode WhatsApp gitu ya. Karena biasa kalau ada yang nggak jadi pun sebenarnya apa sih yang kurang dari offering kita, sebenarnya ada apa yang membuat mereka ragu gitu. Itu kita bisa dapat banget value-nya itu dari market itu bakal bisa kita capture gitu ya dengan metode design thinking ini. Terus untuk estimasi optimal waktu expire dari tren, kalau ini mungkin nggak bisa ya. Kalau ini kelihatannya metodenya yang lain gitu ya. Kayak kalau metode design thinking untuk estimasi tren kayaknya kurang sesuai. Mungkin itu aja. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya, Mas Frankie. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Luki. Dari Ahmad Bagus Nur Sandi. Apakah metode design thinking ini beserta tools-nya berguna hanya untuk launch berupa produk, terutama produk digital gitu ya. Nah, apakah untuk ide bisnis atau launching produk yang sifatnya jasa itu bisa berguna? Nah, kalau bisa mungkin dijelaskan kayak contoh atau sampelnya gitu Pak Luki. Silahkan. Jadi untuk launching produk fisik itu justru bisa banget juga. Fisik, jasa, apapun juga bisa. Misalnya idea bisnis gitu ya. Ini mungkin contoh konkret ya, mungkin contoh konkret dari jasa. Mungkin seperti misalnya kita ingin mencoba jasa apa ya. Misalnya saya ini kepikirannya, misalnya jasa untuk pesta anak gitu ya, jasa desain untuk pesta anak. Kita bikin dulu yang namanya, ini langsung konkret aja, kita bikin offering-nya dulu. Offering-nya adalah kita bantu desain pesta lah ya. Kita desain apa ya? Kalau pesta anak tuh apa ya? Bikin balon-balon gitulah, saya kebayangnya kayak gitu. Jadi kita pengen bikin produk itu dan kita jual dengan harga 500.000 dengan offering yang mungkin balonnya A, mungkin 1 juta balonnya B, 1,5 juta balonnya C gitu ya. Nah, misalnya dari situ kita ingin launching produknya. Nah, kita bikin dulu landing page-nya bahwa Pak Bagus misalnya menyediakan jasa desain balon gitu ya. Terus nanti tinggal digunakan metode digital advertising. Biasa misalnya lewat Facebook Ads kita pakai gambarnya yang menarik, masuk ke landing page, nanti orangnya baca, terus chatting gitu ke Bapak. Terus nanti bisa diskusi gitu. Nanti dari situ bisa ketahuan apakah produk kita itu diterima oleh masyarakat atau enggak. Gampang sih sebenarnya diterima atau enggaknya. Jadi kalau dari launching produk jasa itu misalnya, kalau ternyata dari kita launching jasa misalnya dengan budget iklan 500.000 gitu ya, kita bisa dapat 3 atau 4 konsumen gitu. Wah, ternyata balik modal. Itu bisa kita anggap sebagai offering kita itu diterima oleh masyarakat. Jadi sebenarnya produk apapun itu bisa sih. Cuma mungkin tapi bukan berarti semua produk bisa dites di design thinking, tapi bukan berarti semua produk itu bakal berhasil nanti begitu dites. Mungkin itu. Kalau apakah semuanya bisa, ya kayak misalnya jualan tisu, bisa nggak sih di design thinking? Ya bisa aja. Tapi kalau misalnya dihitung effort-nya itu nanti nggak akan mungkin kan produk yang generik kayak gitu, hasilnya pasti nanti bakal nggak diterima masyarakat atau kita sebagai pebisnis produknya bakal rugi. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Baik, semoga bisa menjawab ya tadi Mas ya. Masih banyak soalnya nih Pak Luki pertanyaannya. Kita lanjut ya. Dari Mas Jerry, pertanyaannya adalah bagaimana metode design thinking dapat membantu desainer atau pengusaha gitu lah ya dalam memecahkan masalah tanpa harus dianggap sebagai plagiat. Ini sering banget nih case-case plagiat gitu loh Pak Luki. Ini gimana nih caranya nih Pak Luki? Silahkan. Kalau untuk plagiat ya mungkin ini sebenarnya design thinking ini metode yang kita akan menghasilkan sebuah metode yang baru atau desain baru ya. Karena kan karena yang tadi saya bilang kita itu harus memulai dengan yang namanya beginner mindset ya. Beginner mindset dan playful mindset gitu. Jadi kita mulai dengan kepala kosong dulu gitu. Dari kepala kosong dulu dan kita playful dan kita juga brainstorm. Jadi sebenarnya dengan metode design thinking yang kalau kita mikir sendiri nih atau ngelihat produk orang lain jadinya kurang lebih sama ya gitu. Jadi kalau misalnya kombinasi dari 5 perpikiran berbeda itu bakal jadi sintesis pemikiran yang baru gitu.
sebenarnya based on group ya, on workshop itu yang membuat design thinking ini lebih powerful untuk membuat sebuah inovasi yang baru. Kalau misalnya mikir sendiri atau mikir berdua tapi masing-masing gitu, mikir bertiga masing-masing, itu hasilnya kurang lebih sama. Jadi sebenarnya design thinking ini metode yang sintesis dari sesi ngobrol bareng, tapi yang didefinisiin ngobrolnya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik kalau gitu. Semoga menjawab juga. Sebenarnya ada pertanyaan lanjutan dari Mas Jerry tadi ya. Kan dari tadi yang dibahas design thinking itu lebih group discussion, brainstorming bareng, ngobrol-ngobrol gitu ya, sehingga terbentuk proses design thinking tersebut. Nah, Mas Jerry ini nanya lagi bahwa apakah sebenarnya itu ada literasi atau referensi yang bisa dibaca gitu, dipelajari lebih lanjut gitu, sehingga at least punya ada pegangan gitu Pak Luki untuk literasi atau dipelajari lebih lanjut. Biasanya apa nih Pak Luki? Untuk literasi sebenarnya banyak banget sih buku-buku yang ngebahas design thinking ya. Kemarin ada juga misalnya Harvard Business Review juga ngebahas tentang design thinking, terus juga dari IDEO juga sebenarnya bikin training juga tentang design thinking. Jadi sebenarnya untuk sumber udah banyak banget, karena adaptasi mungkin di Indonesia masih agak jarang ya. Tapi adaptasi kalau di Eropa terutama design thinking ini udah umum banget digunakan. Jadi kalau misalnya cari sumber-sumber kayak di YouTube itu Dr. Indrawan Nugroho juga ada tuh bahas tentang design thinking. Terus untuk buku-buku populer ataupun buku-buku literatur pun udah banyak gitu. Jadi kalau sumbernya kan dari Google, semuanya bisa ditanya ke Google untuk sumber-sumber lebih dalamnya lagi. Oke, tetap ke Mbak Google ya. Siap kalau begitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir, tapi cukup banyak nih Pak Luki. Saya bacain satu-satu kali ya. Ada 5 pertanyaan dari Mbak Yolanda Megapuspita. Pertanyaan pertama, inovasi apa yang harus dijalankan dengan kondisi saat ini dari masa pandemi seperti ini dan yang diisukan gitu ya tahun depan akan ada resesi gitu Pak Luki. Kira-kira gimana nih menanggapinya soal inovasi ini? Jadi sebenarnya ini mah contoh aja ya, sebenarnya dalam setiap masa ya, masa resesi ataupun masa normal, selalu kita membutuhkan inovasi ya. Jadi justru inovasi itu muncul ketika banyak masalah. Seperti contohnya kalau kita nggak memikirkan mungkin vaksin yang baru-baru itu kan sebenarnya karena ada ujian pandemi gitu ya. Jadi sebenarnya pas lagi resesi justru kita bakal muncul lagi inovasi-inovasi baru. Ya mungkin yang tadinya mahal, contoh ya, tadinya mungkin kondisi minyak dan gas dunia naik mungkin ya. Kalau resesi itu kan akibatnya sebenarnya karena energi ya. Mungkin inovasi ke depan mungkin tentang lebih ke efisiensi gitu ya. Gimana orang bisa lebih berhemat gitu. Gimana caranya dengan produk yang ada tapi lebih hemat energi, atau biasa kalau ibu-ibu berpikir gimana caranya bisa lebih hemat uang belanjanya dengan produk-produk yang lebih bisa cost efektif. Mungkin bisa diarahin ke sana gitu. Produk dan jasanya itu bisa membuat kita lebih hemat lah. Mungkin kalau saya kebayangnya mungkin bisa ke depan bisa jadi sebuah pancingan produk baru juga gitu. Jadi nggak masalah sih apapun masanya, justru ada problem, justru design thinking ini kepake. Kita panggil problemnya, ibu-ibu ada problem apa, kita cari solusinya di sana. Jadi nggak masalah ada resesi pun, sebagai entrepreneur atau intrapreneur, new problem kita solve aja. I see. Oke, kalau gitu. Pertanyaan pertama tadi ya, Pak Luki. Berikutnya dari Mbak Yolanda juga. Selanjutnya, kenapa sangat penting untuk kita melakukan design thinking dalam digital transformasi? Itu kan sekarang lagi marak ya Pak Luki ya, maksudnya UMKM semua dari konvensional offline gitu ya langsung pindah ke digital, sekarang jualan di online, punya website seperti itu. Nih proses digital thinkingnya ini kenapa peranannya itu sangat penting gitu loh Pak Luki? Jadi mungkin kalau project-project ya misalnya digital transformation, contoh aja misalnya di perusahaan kita ingin mengadaptasi sebuah teknologi baru, ini dipakai nih buat digital transformation. Misalnya tadinya pakai akuntansinya cuma pakai buku dan pakai buku gitu ya, pakai kalkulator doang gitu ya.
Terus mau digital transformation nih, kita pakai komputerisasi gitu. Jadi kalau kita misalnya ingin melakukan digital transformasi seperti itu, kita bukan cari dulu teknologinya gitu. Teknologinya ini kita coba apply gitu ya. Saya banyak pengalaman orang gagal digital transformasi gara-gara kita mikirin dulu teknologinya. Dengan design thinking, kita mikir dulu usernya gitu. Jadi usernya dipanggil, diajak dulu, kita mau bikin ini nih digital transformasi, dari tadinya kalkulator jadi lebih gampang nih, misalnya pakai komputerisasi gitu. Jadi diajak dari usernya. Jadi penting banget sih sebenarnya untuk digital transformasi berangkatnya dari user. Jangan sampai kita udah invest produknya, software-nya udah ada gitu ya, terus begitu disuruh penggunanya make, nggak mau gitu, udah ternyata nggak kepake, ternyata beda dengan yang dipakai selama ini gitu. Jadi penting banget design thinking ini untuk digital transformasi. Oke, kembali lagi harus balik ke usernya atau customernya ya. Karena yang tahu kebutuhannya ya kembali lagi ke customer kita sendiri gitu ya Pak Luki ya. Harus itu. Betul. Baik, oke lanjut ke pertanyaan ketiganya Mbak Yolanda nih. Nah, di salah satu slide Pak Luki tadi itu dijelaskan kan tadi ada requirement design thinking. Nah itu kan ada 4 ya. Nah sebenarnya ada tips-tips tambahan lagi nggak sih Pak selain dari 4 itu tadi? Silakan Pak. Tipsnya ya pastilah kalau pertama mungkin kagok, agak awkward. Sebenarnya tipsnya ya sering-sering aja lah, bisa karena terbiasa gitu. Jadi pasti sesi pertama mungkin nggak akan sebagus, sesi pertama nggak akan sebagus sesi kedua gitu. Jadi sesi berikutnya itu pasti makin bagus juga sih, karena kayak gini tuh perlu ini juga, perlu practice juga lah. Oke, jadi trial and error, harus sering-sering praktek gitu ya langsung ya. Ya. Seperti itu. Mbak Yolanda ini pertanyaan keempat ya. Biasanya problem statement yang ada saat proses design thinking itu apa aja ya Pak Luki? Ada problem-problem atau kendala apa aja ya biasanya? Itu sebenarnya seperti yang itu sebenarnya banyak toolsnya, nanti bisa dilihat juga. Problem mendefinisikan sebenarnya salah satu yang biasa kita gunakan sih dari kita persona, misalnya kita dari usernya, user problem gitu. Jadi ada user story-nya, dia sebenarnya ngalamin problem. Kalau kita sih nge-state dulu dari sebuah background cerita gitu, kurang lebih seperti itu. Misalnya mau menciptakan raket baru gitu ya untuk pebulu tangkis gitu ya. Jadi orang yang udah make, kita gambarin dulu gitu dari user persona itu, misalnya KA gitu ya, si A ini adalah tinggal di Jakarta gitu. Jadi kita ngebayangin dari empathize, dia tinggal di Jakarta, dia cuma main seminggu sekali buat hobi. Terus masalahnya dia mungkin suka kesleo gitu kalau make raket gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti didefinisikan dari orang tersebut, problemnya kita state aja. Kita ingin memperbaiki nih karena banyak orang yang pakai raket itu sering kesleo gitu. Jadi mungkin itu salah satu definisinya. Jadi pertama berangkat dari user, kita coba empathize, kita bayangkan sebagai user, nah kita definisiin dari masalah. Tapi masalah tuh biasa banyak banget, ada A, B, C, D sampai Z gitu. Dari define itu kita pilih satu masalah aja. Jadi misalnya dari raket itu kita ingin memperbaiki produk itu seperti apa. Jadi mungkin itu gambaran. Oke, itu contohnya ya Pak Luki ya. Oke, ini terakhir dari Mbak Yolanda. Sebenarnya dari proses design thinking ini nih sebenarnya metodenya tuh apa sih Pak yang digunakan? Ini kan tadi prosesnya saja, tapi di dalam proses design thinking itu sendiri metode atau mungkin tools kali ya Pak Luki ya, yang biasanya digunakan oleh Pak Luki dan tim Mirakigai mungkin. Silakan. Dari yang kita udah dijelaskan mungkin dari slide yang ini ya. Mungkin dari tools ini, tools yang kita gunakan di empathize, kita pakai user interview, untuk define kita pakai user persona data canvas, untuk ideation-nya kita pakai brainstorm aja, kalau nggak pakai Scamper. Untuk prototype biasanya kita langsung pakai landing page dan produk prototype-nya, dan untuk testing kita pakai digital advertising. Jadi mungkin ini tools yang kita gunakan, tapi benar-benar case to case berbeda banget gitu. Jadi kalau ngomongin kayak tadi human transformation, toolsnya pasti beda lagi dari ini, nggak mungkin seperti ini. Tapi yang saya share mungkin karena background saya juga konsultan UMKM, dari bisnis saya gunakan design thinking ini gitu untuk para UMKM menemukan winning product mereka gitu. Jadi backgroundnya mungkin seperti itu.
Oke, baik kalau gitu. Sepertinya tadi udah pertanyaan terakhir dari Mbak Yolanda sekaligus pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kami. Terima kasih banyak Pak Luki atas waktu dan kesempatannya. Mungkin sebelum kita mengakhiri, kita foto bersama dulu nih Pak Luki. Boleh? Ya, oke. Saya beri kode hitungan 1, 2, 3, kita senyum. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Luki atas ilmu. Sorry, satu lagi yang Ya. untuk tools-nya ini mungkin bisa di ini ya, bisa di-scan mungkin yang nanya tentang Oh iya, tools. Bisa silakan di-scan, tadi bisa. sudah di-share kembali Pak Luki. Teman-teman semuanya silakan. Ini juga ada QR code yang ditampilkan oleh Pak Luki ya. Saat ini silakan di-scan aja. Ingin tahu lebih banyak soal Mirakigai atau tools-tools apa yang biasa dipakai oleh Pak Luki dan Mirakigai sendiri, silakan untuk di-scan ya. Atau bisa langsung, itu nomor WhatsApp Pak Luki langsung ya berarti ya. Ini dari nomor WhatsApp dari Mirakigai mungkin kalau yang Baik, mau konsultasi lebih dalam. foto aja atau dicatat langsung. Itu ada Instagram Mirakigai dan WhatsApp nomor Mirakigai sendiri, dan websitenya juga di mirakigai.com untuk tahu lebih lanjut mengenai Mirakigai dan toolsnya yang tadi dibahas oleh Pak Luki dalam proses design thinking. Baik, itu saja mungkin Pak Luki. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum menutup sesi kita pada siang hari ini? Paling terima kasih aja udah mau hadir di sini. Semoga bisa berguna ya. Nanti kalau perlu sharing-sharing bisa dihubungin nomor WhatsApp-nya karena benar-benar case per case berbeda banget ya. Jadi ini benar-benar general. Terus terima kasih juga buat Exabyte yang tool-toolnya juga pasti bisa membantu juga tuh buat digital transformation dengan Google Workspace dan teman-temannya, terus landing page juga udah ada gitu. Jadi thank you juga buat Kak Ayu sama Kak Indra buat waktunya dari Exabyte untuk Mirakigai. Semoga ada lain kesempatan buat kita ada sesi sharing berikutnya. Siap. Terima kasih banyak juga ya Pak Luki ya. Nanti kita bisa lanjut ke event-event Exabytes berikutnya. Kita undang Pak Luki lagi. Baik, oke, terima kasih banyak Pak Luki. Selamat siang. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Oke. Baik, teman-teman semuanya, tadi sudah selesai sesi materi presentasi dari Pak Luki dari CEO Mirakigai yang membahas soal design thinking. Gimana? Sudah kebayang ya gimana proses design thinking itu sendiri? Jadi nanti bisa langsung dipraktekin gitu ya, seperti tadi tips-tips dari Pak Luki. Kembali lagi ke usersnya gitu ya, karena kan kita juga sebagai customers juga, pelanggan juga pengen tahu kan sebenarnya kita tuh maunya apa, kebutuhannya apa. Mulai dari situ dulu baru kalian bisa memahami produk apa yang cocok gitu ya untuk dijual ke market atau audience target market kalian gitu ya kalau kalian punya bisnis. Seperti itu. Oke? Nah, sebelum saya mengakhiri sesi Exabytes Digital Day pada siang hari ini, saat ini teman-teman Exabytes sudah membagikan link ya di kolom chat kalian gitu ya, berupa link isinya e-certificate dan materi presentasi yang Pak Luki tadi sampaikan. Silakan langsung diklik ya, di-download. Dan sebelumnya dipastikan untuk sign up atau bikin account dulu di exabytes.co.id ya, baru bisa mendownload materi presentasi dan e-certificate-nya. Oke, nah berikutnya juga jangan lupa follow social media Exabytes Indonesia. Kita ada di Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dan YouTube. Jangan lupa follow, komen, like, subscribe juga, dan stay tune aja untuk tahu semua informasi terupdate dari Exabytes, promo-promo menarik, dan juga event-event yang coming soon hadir ke hadapan kita semuanya. Pastinya menarik ya untuk diikuti, dan stay tune aja di social media kita. Nah, berikutnya juga khusus buat kalian nih yang sudah antusiasmenya sangat luar biasa sekali sampai akhir sesi ini, terima kasih banyak. Kita bagikan ke kalian semua ya, free domain my.id, gratis nih, gratis domain. Jadi kalian tinggal scan aja QR code yang saat ini tampil di layar atau screen
laptop atau HP kalian ya. Silakan langsung di-scan aja karena kalian bisa langsung claim domain my.id gratis buat kalian. Lalu pas di check out page-nya, kalian ketik aja kode vouchernya di situ ya, EDD MYID atau IDD MYID di situ dan bisa langsung menikmati gratis domain my.id persembahan dari Exabytes. Berikutnya juga ada produk menarik juga dari Exabytes yaitu Google Workspace ya. Jadi kita berkolaborasi dengan Google mempersembahkan collaborative tools yaitu Google Workspace. Untuk tahu lebih lanjut silakan cek aja website kami exabytes.co.id dan search aja Google Workspace di mana tools ini sangat bermanfaat dan memudahkan kalian untuk bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan sesama rekan bisnis ataupun teamwork di kantor kalian. Oke? Nah, untuk berikutnya mengenai event nih. Coming soon, Rabu depan, catat tanggalnya di tanggal 26 Oktober 2022 jam 1 siang sampai 5 sore. Offline tatap muka langsung, bertemu langsung. Yuk kita kumpul di Suhana Hall di Energy Building SCBD Jakarta. Teman-teman yang di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jabodetabek dan sekitarnya merapat semua, yuk kita ke SCBD ya di pusat. Klik link registrasi atau scan QR code yang sekarang tampil di screen kalian. Di situ bisa langsung daftar ya, langsung join ke acara Marketing Fest 2022, salah satu gelaran annual eventnya Exabytes ya, yang besar juga. Topiknya menarik banget, The Ultimate Marketing Strategy to Accelerate Business Growth Post Pandemic. Nah ini kalian bisa deep dive ya, biar tahu informasi terupdate, tren atau strategi marketing yang cocok setelah masa pandemi nih buat bisnis kalian. Yuk kumpul bareng, ketemu langsung loh speakernya yang sudah handal di bidangnya dari perusahaan-perusahaan ternama seperti AirAsia Super App, Migo, ada Astro juga, dan akan dibuka secara resmi oleh Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Yuk semuanya langsung daftar, bergabung semua di sini ya. Sampai jumpa loh nanti di Marketing Fest, ketemu timnya Exabytes juga. Oke? Nah, yang ditunggu-tunggu nih pengumuman penanya terbaik ya. Teman-teman tadi sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang oke semua, antusiasmenya juga luar biasa. Kita umumkan nih ya, yang berhak mendapatkan saldo OVO. Ini dia. Oke, selamat kepada Hadi Peristiwo, Fernanda Metiara, Frankie J, dan Ahmad Bagus, serta Mas Jerry ini ya, tadi yang saya bacakan juga. Selamat kepada kalian semua, kalian berhak mendapatkan saldo OVO masing-masing senilai Rp50.000. Langsung aja DM miminnya Exabytes nih ya di Instagram @exabytes_id, jangan lupa follow dulu ya. Lalu langsung chat aja mimin yang standby di situ untuk bisa klaim saldo OVO kalian. Jangan lupa di screenshot dulu nih sekarang pertanyaan kalian yang saat ini di Q&A box di Zoom sekarang. Kemudian langsung di DM ke miminnya Exabytes di Instagram. Oke? Jangan lupa ya. Selamat buat kalian sekali lagi. Oke, sepertinya sudah semuanya nih yang saya sampaikan pada Exabytes Digital Day pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasme dari teman-teman semuanya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di event Exabytes Indonesia. Jaga kesehatan semuanya ya. Dari saya MC Ayu pamit undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat siang, sampai jumpa. Membuat e-commerce tidak pernah semudah ini. Exabytes memungkinkan Anda menjual produk tanpa batas dengan saluran penjualan yang terintegrasi. Membuatkan Anda website e-commerce profesional, dapat mengolah pesanan, semua jenis transaksi, tersedia pengiriman lokal dan internasional, dan dapat mengatur promosi Anda sendiri. Mulailah toko e-commerce Anda dan maksimalkan penjualan sekarang.